Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kita semua. Yang saya hormati dan banggakan pimpinan tinggi Pratama, pejabat fungsional utama di unit utama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, teman-teman seluruh panitia penyelenggara, ada koordinator dan subkoordinator serta teman-teman pejabat fungsional, penyuluh maupun analis hukum yang hadir dan yang tentu sangat istimewa ini. Berapa nominator yang hadir? 21 nominator terbaik untuk konten kreator legal development. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama tentu marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam ini dan insya Allah nanti sampai besok siang puncak acara anugerah JDIH dan LDCC akan kita gelar di Hotel Aston ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Saya sampaikan selamat datang dan selamat untuk semua para nominator yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kegiatan kita, dan saya senang sekali. Ini yang di depan ini ya, konten kreatornya masih ada beberapa yang di depan ini ya. Mudah-mudahan nanti yang lain menyusul ini. Ada beberapa yang masih belum datang. Sambil mungkin dikasihkan mic, saya ingin juga menyapa beberapa teman-teman nominator, karena kegiatan kita ini live streaming dan insya Allah diikuti oleh terutama jajaran teman-teman Kanwil Kementerian Hukum HAM se-Indonesia dan mudah-mudahan nanti masyarakat luas. Saya ingin menyapa nominator dari sebelah kiri ini. Itu mic-nya. Boleh diperkenalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rian Pasca Pratama dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Alhamdulillah malam hari ini kami diundang sebagai nominasi untuk analis hukum, Pak. Untuk analis hukum. Siap, Pak. Dari Kemenkomarves. Siap, benar, Pak. Tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Kita coba ke tengah. Tengah ini, ya Mas, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin memperkenalkan Bapak. Nama saya Muhammad Alif Al-Fayed dari Lapas Kelas 3 Mamasa, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, dari kategori nominasi profesional. Terima kasih Bapak. Dari kategori profesional. Geser, coba yang Mas ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Puji Subakti, Pak, dari Institut Teknologi Bandung. Dari ITB. Betul. Alhamdulillah masuk Teknologi Informatika. masuk nominasi anggota JDIHN, Pak. Oh, anggota JD ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Mbaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Taibenu. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 6 Kota Kupang. Di sini saya masuk konten kategori pelajar. Terima kasih. Konten kategori SMA. Coba sampingnya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haritspa Alfaisa Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya masuk di kategori mahasiswa. Terima kasih, Pak. Mahasiswa. Ini tiap kategori Nurul bagaimana? Ada berapa 7 nominator? kategori, Prof, dan masing-masing kategori ada 3 perwakilan yang kita undang pada malam hari ini. Untuk itu ada 21 jumlahnya dari masing-masing kategorinya, Prof. Gitu ya. Iya. Coba Mas ini. Baik, izin memperkenalkan diri, Prof. Saya Nabil Anafis dari Kanwil Kemkuham Lampung, Prof. Oh, dari Lampung ini, Kak. Coba kembali ke Mbak itu. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Irmayanti dari kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat. Kategorinya pekerja industri kreatif karena berhubung saya adalah konten kreator di TikTok, Pak. Terima kasih. Waduh. Ngeri nih Pak Kapus. Dan ini kok banyak kumham ini. Baik, pertama saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara semuanya. Tinggal acara besok 21 ini juga bisa memperebutkan favorit ya. Favorit yang besok ditutup Pukul 14.00 pukul waktu Indonesia bagian 14.00. Barat. Nah, kalau begitu gerakan itu para pendukungnya itu supaya bisa tembus dapat yang kategori dan yang favorit. Jadi bisa bawa pulang. Yang favorit itu diambil satu cuma. Di masing-masing diambil 1, 2, 3. Chance-nya, peluangnya tinggi. Namun harus berlomba dengan 204 konten creator lainnya, Prof. Jadi bukan hanya 21. Bukan hanya 21 Betul kan, sekali. dengan peserta lainnya. Betul sekali, Prof. Kita berikhtiar sama-sama semuanya. Saudara-saudara sekalian, yang belakang ada juga. Yang sebelah mana? Oh, coba. Terima kasih, Mbak. Mari silakan. Mohon izin Bapak, selamat malam semuanya. Saya mewakili dari BNPT mengikuti lomba LDCC dari kategori anggota JDIHM Bapak. Anggota JDIHM. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan mengapa kok anugerah JDIH pada tahun 2023 itu kita kembangkan lagi ke arah LDCC. Badan Pembinaan Hukum Nasional itu memiliki salah satu tugas pembinaan hukum nasional dalam bentuk pembudayaan hukum. Mengapa hukum harus dibudayakan? Pertama, hukum harus diketahui oleh seluruh warga masyarakat yang dikenai oleh aturan hukum itu. Untuk itu, maka seluruh peserta yang mengikuti proses seluruh rangkaian ini, dan pada malam hari ini sudah diundang para nominator yang akan hadir. Ini kita harapkan nanti bisa menjadi mitra BPHN dalam rangka proses pembudayaan hukum. Masyarakat mengetahui ada hukum yang berlaku, bersama dengan para pejabat fungsional penyuluh hukum juga bersama-sama memberikan proses penyadaran masyarakat agar patuh, agar memiliki
memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di semua bidang. Karena kontribusi kepatuhan hukum masyarakat ini sangat signifikan sekali pada terciptanya kepastian dan stabilitas bidang-bidang lain. Tidak bisa kita bayangkan hukum itu berhenti 1 jam saja. Hukum itu berhenti bekerja 1 jam saja. Umumkan ke seluruh Indonesia, ayo rame-rame kita umumkan 1 jam ke depan mulai detik ini sampai 1 jam ke depan nggak ada hukum. Coba apa yang akan terjadi? Yang sudah tahu akan ada diberlakukan 1 jam tidak akan ada hukum, kebetulan lewat Indomaret, maka dia segera mengambil sarungnya dilepas, segera karung ambil barang di Indomaret. Yang di dekat ATM siap-siap bawa apa, bongkar ATM. Lalu lintas, traffic light yang ada di persimpangan perempatan tiba-tiba 1 jam tidak berlaku. Coba. Yang sini lari ke timur, barat, ke selatan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Ada hukum saja masih ada pelanggaran. Ada kriminalitas, ada pelanggaran hukum. Ada ketidakpatuhan, apalagi tidak ada hukum. Itu sebabnya tanggung jawab untuk membangun kepatuhan hukum, kesadaran hukum di masyarakat itu adalah tanggung jawab bukan saja pemerintah tetapi kita semua. Dan pada event ini, event JDIH Award dan LDCC Award, Badan Pembinaan Hukum Nasional itu mengundang seluruh teman-teman dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan supaya ikut membantu bagaimana agar pembudayaan hukum, terutama membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat itu secara masif sampai kepada unit terkecil kelompok sosial manusia yang kita sebut dengan keluarga. Nah, itu sebabnya juga seturut dan serangkaian dalam program JDIH dan LDCC Award ini kita mencoba di tengah-tengah perkembangan arus teknologi informasi, disrupsi yang pada saat sekarang ini nggak bisa kita elakkan lagi, penggunaan media-media sosial menjadi pilihan kita untuk berinteraksi, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan. Bahkan salah-salah juga menjadi media untuk menghujat, menyebarkan ujaran kebencian yang tanpa disadari itu membawa ke ranah tindak pidana yang tentu apabila masyarakat tidak diberikan kesadaran seperti itu, pemahaman jangan seperti itu karena nanti ada undang-undang norma hukum pidana yang bisa mengancam di sana. Nah, BPHN punya sumber daya manusia, pejabat fungsional penyuluh seluruh Indonesia, tapi itu rasanya tidak memadai. Mengapa? Karena bidang hukum kita ini berfungsi fasilitatif, berfungsi instrumental, itu melayani semua bidang-bidang kehidupan manusia. Hukum memberikan fungsi instrumental mendukung kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu apa macam-macamnya? Ada sektor perdagangan. Perdagangan itu macam-macam, ada perdagangan dalam negeri, ada luar negeri. Perdagangan itu juga sampai masuk ke soal human trafficking, perdagangan manusia pun diperdagangkan. Itu juga diatur oleh aturan hukum, bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga manusianya juga ternyata ikut diperdagangkan. Nah, hukum itu mengatur. Ini baru sektor perdagangan ya. Jasa nanti masih dibagi lagi.
sektor perdagangan jasa, barang nanti masih dibagi lagi, dan semua itu menuntut agar hukum mengisi ruang-ruang itu supaya tidak ada res vakum, kekosongan aturan, yang apabila ada kekosongan aturan itu kemungkinan penyimpangan dan perampasan hak-hak dan keadilan masyarakat itu bisa terjadi. Belum bidang pertanian itu nanti macamnya banyak, sawit, kebun sawit nanti. Pertanian misalnya sektor padi, gandum, terus banyak lagi sektor pertanian yang lain, dan ini memerlukan regulasi, apalagi nanti terkait dengan proses produksi, tata niaga, sampai kemudian dilempar ke pasar. Ini semua aturan hukum. Jadi coba bayangkan, hukum itu melayani nelayan, nanti sektor perikanan butuh juga diatur. Hanya sampai sekarang mudah-mudahan sektor nelayan ini dan sektor perairan di laut ini ya mudah-mudahan pengaturannya juga lengkap. Walaupun kita masih melihat juga khususnya di Kementerian KKP misalnya banyak mengatur soal itu. Tapi ya kadang-kadang kita membuat aturan itu juga aneh-aneh. Jadi rebutan wilayah perairan, rebutan ikan, nanti jangan-jangan pemerintah daerahnya juga mikir, wah ini ikan ini bergeraknya dari Kabupaten Cianjur bergerak ke Tasik. Kalau begitu di stempelnya aja ikan ini, ikan Pemda Kabupaten Cianjur. Ketika bergerak di Tasik, ditangkap nelayan itu, oh ini milik Cianjur, dilepas lagi. Tapi pengaturan hukum itu memang satu keniscayaan dan memang harus diatur. Hampir semua sektor kehidupan itu memerlukan pengaturan agar apa? Ada kepastian hukum dan tidak ada kekosongan aturan yang berakibat munculnya dua tadi, perampasan terhadap hak-hak yang berujung pada munculnya ketidakadilan, dan yang kedua, biasanya ketika aturan hukum tidak ada, yang ada itu biasanya kekuasaan dalam pengertian entah kekuasaan fisik entah apa yang mengatur ruang yang kosong itu. Ketika hukum tidak ada, itu sebabnya di dalam ilmu hukum dikenal adagium ubi societas ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di situ ada hukum, maka di sana ada masyarakat. Masyarakat tidak akan terbentuk jika tidak ada hukum di sana. Karena kalau nggak ada hukum, bayangkan masyarakat nggak diatur oleh hukum, yang ada adalah kekuasaan. Siapa yang secara fisik kuat, maka dia berkelahi menundukkan yang lain. Maka yang lemah secara fisik pasti akan dikuasai oleh pihak yang. Nah, kita sudah bersepakat, pendiri negara, the founding fathers and mothers kita sepakat bahwa enggak, kita membentuk negara, pemerintahan itu harus berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan. Nah, hanya kan bidang hukum ini kan, ketika hukum ini bicara hukum, ada yang membuat hukum, hukumnya dibuat oleh pemerintah bersama DPR, presiden bersama DPR, dibuat oleh menteri-menteri, gubernur, sampai bupati, wali kota, sampai kepala desa pun membuat peraturan. Ini organ pembuat. Ketika sudah dibuat selesai, bagaimana melaksanakannya? Nah, ketika selesai dibuat, melaksanakan. Nah, ketika melaksanakan ini, organnya bisa sama, organnya juga bisa berbeda yang melaksanakan. Setelah pelaksananya masih bicara lagi organ penegak hukumnya.
Kalau ada yang melanggar norma-norma yang ada di dalam regulasinya, norma itu dilanggar, maka bisa dikenai sanksi, dibawa proses hukum, kemudian diadili di pengadilan. Jadi sangat banyak tugas hukum di dalam masyarakat dan pembangunan. Nah, itu sebabnya nggak cukup rasanya unit utama Badan Pembinaan Hukum Nasional itu bekerja tanpa menggandeng unsur-unsur dan elemen masyarakat di luar pemerintah. Nah, 21 nominator inilah yang awal nanti, mudah-mudahan nanti ada LDCC kedua, ketiga, dan seterusnya, yang kita harapkan nanti para konten kreator ini bisa menjadi mitra strategis, terutama JDIH menjadi duta suluh JDIHN, jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Tugasnya apa? Nah, teman-teman harus membantu nanti, membantu BPHN mensosialisasikan, oh ada undang-undang ini yang berlaku, oh dilarang menganu ujaran kebencian ini loh karena ini. Nah, nanti mungkin secara tematik akan dikoordinasikan oleh teman-teman JDIH bersama unit, mungkin bekerja sama dengan unit Puslupankum di sana. Nah, kira-kira nanti 21 ini kalau kita nobatkan sebagai duta suluh JDIHN, siap enggak kira-kira selalu mengisi hari-hari di VT, video yang biasa teman-teman buat di TikTok atau IG, itu kira-kira siap enggak? Kalau enggak siap ya nanti kita cabut SK-nya. Jadi kalau enggak ya kita cabut status duta itu. Ini kerja volunteer dan kerja bersama, dan kesempatan bagi teman-teman semuanya yang masuk dalam nominator itu bekerja dalam network jaringan Badan Pembinaan Hukum Nasional sampai ke seluruh pelosok negeri. Nah, soal besok bagaimana teknis untuk menobatkan 21 ini saya serahkan kepada Pak Kapus, nanti bisa bincang-bincang dengan Pak Kapus. Nah, kira-kira seperti itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, teman-teman. Sekali lagi selamat, saudara-saudara sudah sampai di tahap nominasi dan terus berjuang supaya bisa memperebutkan anugerah favorit, dan itu biasanya berlomba dukungan. Tapi kalau konten kreator memang benar-benar hari-hari mereka sudah begitu, biasanya mereka sudah tahu strategi-strateginya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tetap semangat dan diikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai hari besok. Panggungnya sudah disiapkan di sebelah sana. Mudah-mudahan kalau bisa semua dapat favorit ini. Tapi yang di luar sana kan masih berapa ratus itu? Masih 180 tersisa, jadi masih bertarung untuk memperebutkan favoritnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Baik, terima kasih Prof. Luar biasa ya. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Widodo selaku salah satu inisiator. Jadi
adanya LDCC Award ini salah satu ide beliau, di mana sekarang eranya sudah era anak muda, eranya millennials, eranya konten. Semua orang itu sekarang membukanya tuh Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu sebabnya tadi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Widodo sendiri adalah bagaimana kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat menggunakan sosial medianya untuk lebih berperilaku positif, dalam arti menyajikan konten-konten terbaik, salah satunya penyebaran informasi hukum. Dan malam hari ini kita berkumpul di malam keakraban mungkin ini ya, antara BPHN dengan 21 nominator calon juara dari LDCC Award 2023. Tadi sudah ada dari berbagai kota ya, terima kasih banyak yang dari Kupang, dari Palembang, dari Bandung, kemudian dari Sulawesi Barat, luar biasa, dan juga ada dari Jakarta mungkin kebanyakan karena ada anggota JDH juga. Dan tadi luar biasa karena 21 orang ini berasal dari berbagai kota, berbagai daerah, sehingga harapannya ya seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Widodo sendiri adalah dapat menjadi duta suluh JDIHN yang bukan hanya dimanfaatkan sosial medianya, bukan lagi untuk menghujat kebencian, tapi diberikan untuk dapat memberikan informasi baik itu seputar hukum ataupun mengedukasi masyarakat untuk jadi yang lebih baik lagi, memberikan informasi hukum yang lebih dimasyarakatkan itu, atau masyarakat itu lebih paham hukum dengan cara-cara yang milenial seperti itu. Kalau misalnya dari apa yang disampaikan Prof tadi kan, hukum itu biasanya isu yang sesuatu yang berat. Namun dari konten-konten dari para konten creator pada malam hari ini yang hadir itu luar biasa. Kami banyak sekali mendapat, dan 21 orang ini salah satu yang terbaik ya kontennya, karena dapat memberikan informasi yang cukup komprehensif dalam 1 menit, kemudian dapat memberikan informasi baik itu ada substansi hukumnya, kemudian kreativitasnya dan lain sebagainya, dan itu telah terpublish, dan kita membuat wave atau gelombang di TikTok untuk orang-orang pada sadar, oh LDCC Award itu informasi tentang hukum ya, seperti itu. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk 21 orang yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon arahan lebih lanjut dari Pak Nofli. Sudah cukup Bapak? Baik, jika sudah cukup, demikianlah acara Ramah Tamah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPHN beserta dengan pimpinan tinggi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan juga seluruh peserta LDCC Award 2023, dan juga Bapak Ibu tim panitia yang bertugas pada malam hari ini. Kita besok akan bertemu dari pagi hingga siang, yaitu acara puncak dari pertemuan nasional LDCC dan JDIHN Awards 2023. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu dan juga seluruh peserta LDCC Award dapat beristirahat dan mempersiapkan diri untuk besok hari. Mungkin itu saja, kita foto bersama terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan. Kami persilakan kepada tim humas. Mungkin Bapak Ibu pimpinan tinggi bisa berdiri di tengah-tengah, kemudian menghadap seluruh.